saudara, kembali lagi dalam program Voice Note Renungan Harian Majelis Tersot GKI Puruk Cahu. Kali ini bersama saya Pendeta Regina Elriana, pendeta yang melayani jemaat GKI Pandohon Iman Tahujan Ontu. Renungan firman Tuhan pada hari ini, Selasa 20 Juni 2023, saya beri judul Menjadi Teman Sekerja Allah dengan teks Alkitab dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya, puji dan syukur hanya padamu ya Tuhan, atas tuntunan kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan menolong kami dan juga mengurapi kami agar dimampukan untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Biarlah setiap kami diberikan pertolongan Roh Kudus agar kami mampu mengerti dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami, seraya membuka hati dan pikiran ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10 berbunyi demikian. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikianlah firman Tuhan yang sudah dibacakan untuk kita sekalian. Sabda Tuhan mengatakan bahwa rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Shalom, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah ini dilatar belakangi dengan kondisi bangsa Israel sebelum masa-masa kejayaan Saul.
Ada periode yang sangat panjang di mana Israel mengalami penderitaan akibat penjajahan dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka mengalami kelaparan dan penindasan. Lalu melalui hakim-hakim, Allah berupaya membebaskan bangsa Israel dari penjajahan tersebut. Maka kini bangsa Israel mengalami ketenangan dan kedamaian secara temporal. Dan dalam masa tenang ini, bangsa Israel kembali kepada gaya hidup yang santai. Sehingga digambarkan sebagai zaman di mana mereka merasa puas dengan dirinya sendiri, merasa bosan dan acuh tak acuh kepada Tuhan dan perintahnya. Sehingga terjadilah paceklik firman. Nah, kelahiran Samuel bisa dikatakan melalui proses yang penuh dengan keunikan. Dia lahir dari seorang perempuan bernama Hana yang sebenarnya mandul dan telah mengalami penderitaan penghinaan yang begitu lama. Hana terus meminta mujizat dari Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan Samuel sebagai anugerah dalam hidupnya. Anak hasil jeritan doa itu akhirnya Hana persembahkan kepada Tuhan. Samuel dibawa ke rumah Tuhan dan di bawah bimbingan Imam Eli, Samuel kecil melayani Tuhan. Saat itu Imam Eli telah rentah, bahkan kabur matanya. Ia tak berdaya bahkan tak dapat melihat dengan jelas. Selain itu, di masa yang lalu, ternyata Imam Eli tidak mampu menegur perbuatan anak-anaknya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Imam Eli memilih berdiam diri dan membiarkan itu terjadi. Inilah sebabnya mengapa Imam Eli tidak lagi dapat mendengar firman Tuhan dan mempunyai visi sebagai imam Tuhan di Silo. Pada saat-saat itulah Samuel dipanggil oleh Allah untuk dapat menjadi perantara komunikasi Allah dengan bangsa Israel, untuk menyampaikan kabar sukacita dan menghadirkan keadilan bagi umatnya. Samuel dipanggil pada saat terjadi paceklik firman dalam kehidupan bangsa Israel. Diperparah juga dengan keberadaan anak-anak Imam Eli yang sering kali meremehkan kekudusan Allah. Samuel dipanggil dalam statusnya sebagai murid pada Imam Eli. Status yang tidak jauh lebih tinggi dibandingkan Imam Eli, bahkan sangat jauh lebih rendah. Tetapi di sanalah justru Allah berkenan kepada Samuel. Allah tidak memandang Samuel dalam statusnya sebagai seorang murid, tetapi Dia melihat keteguhan hati Samuel untuk mau menjadi milik Allah yang sejati, mau senantiasa berjalan seturut kehendaknya, serta membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Sejak panggilan itu, Tuhan selalu menyertai Samuel, dan sejak peristiwa inilah Samuel memulai peranannya bagi bangsa Israel. Samuel menjadi nabi pertama bangsa Israel dalam konteks kerajaan. Kehadiran Samuel dalam perjalanan bangsa Israel selanjutnya memberikan warna dinamika iman sebagai bangsa terpilih. Karena Samuel dipilih oleh Allah untuk membimbing dua raja Israel agar tetap berada pada jalur perjanjian dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari bacaan firman Tuhan pada hari ini kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Allah senantiasa memanggil dan mengharapkan siapapun untuk menjadi pelayannya. Pelayan yang dimaksud tidaklah selalu berkaitan dengan status sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pendeta, atau sebagai penatua dan diakon, melainkan untuk menjadi saksinya, menyampaikan kabar kebaikan dan membawa perubahan yang baik di dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Panggilan Allah tidak memandang status dan latar belakang apa yang dimiliki oleh seseorang. Hal itu dapat kita temukan dalam peristiwa dipanggilnya Samuel oleh Allah.
Samuel bisa dikatakan tidak memiliki latar belakang dan status yang lebih unggul daripada Imam Eli. Saat itu Samuel hanyalah anak bimbingan dari Imam Eli. Tetapi karena Allah berkenan kepada Samuel, Allah pun memperdengarkan suaranya justru bukan kepada Imam Eli, melainkan kepada Samuel. Allah dapat memanggil siapapun dengan caranya. Allah memiliki kehendak dan tujuan pada setiap orang yang dipanggilnya. Maka dalam hal ini, setiap orang termasuk kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini perlu mengenali betul siapa pencipta dan bagaimana suaranya. Setiap orang perlu mengenali identitas dirinya sebagai umat kepunyaan Allah. Dan yang lebih penting ialah mengenali apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kita juga diajak untuk menyadari akan keberadaan hidup kita yang telah menjadi milik kepunyaan Allah. Kita ini telah ditebus dan telah diselamatkan olehnya. Kita adalah kepunyaan Allah yang berharga. Namun nilai berharga kehidupan ini akan semakin tinggi jika kita mau turut aktif untuk melayaninya. Mau turut aktif mewartakan cinta kasih Tuhan bagi dunia. Membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Bukan hanya berdiam diri, pasif, apalagi memberikan pengaruh-pengaruh buruk yang tidak berkenan di mata Allah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bergerak. Kita bergerak bersama untuk menebarkan kebaikan, menghadirkan damai sejahtera bagi semua ciptaan yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas bimbingan kasih-Mu yang telah memampukan kami untuk mendengar dan memahami sabda firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini boleh termatra dengan baik di dalam loh hati dan pikiran kami, sehingga olehnya kami beroleh hikmat yang mampu mengarahkan kami pada jalan kebenaran. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kasih pada saat ini kami juga mau doakan saudara-saudari terkasih kami, Jemaat GKL Lacamangko Bras Balange. Kami berdoa agar kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka, sehingga terciptalah kesatuan hati agar mereka terus bersekutu, bersaksi dan melayani. Tuntunan Roh Kudus Tuhanlah yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada mereka agar mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dengan benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami juga hendak menyatakan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan atas nafas kehidupan yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Kiranya segala hal yang sudah Tuhan percayakan ini boleh kami kelola dengan baik dan kami pun boleh semakin dekat ke hadirat Tuhan dalam rasa syukur, doa dan terima kasih. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami mau doakan para pemimpin negeri ini, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Khususnya pemerintahan daerah Kabupaten Murung Raya. Kami mohon kiranya hikmat Tuhan senantiasa beserta dengan para pemimpin negeri ini. Berkati dan karuniakanlah mereka hikmat surgawi agar mereka mampu mengemban tugas dan tanggung jawab dengan benar di mata Tuhan. Begitu pula warga jemaat Tuhan di berbagai tempat, kiranya kehidupan yang kami jalani dapat kami isi dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi sesama kami. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Kami percaya dengan iman bahwa Engkau akan menuntun kehidupan kami pada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah layanan firman Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.